Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Saya pikir juga memang harus harus ada segmen. Iya. Harus ada segmen. Ada segmen yang harus dimainkan. Artinya ketika memang hanya untuk entertain, ya memang harus seperti itu. Nah, itu yang aku katakan outputnya. Nah, jelas. Saya merasa saya seneng aja nonton itu. Dan ketika saya lihat sebelah-sebelahku itu pada duduk, mereka bisa menikmati. Iya ya, kadang-kadang aku mikir, iya ya, ngapain juga aku katakanlah misalnya bikin monolog aing misalnya dengan garapan yang luar biasa serius, sementara yang nonton nggak bisa menikmati. Itu kan jadi bencana. Ya sama halnya beberapa kota, beberapa daerah ketika eventnya dengan event pemerintahan atau event swasta gitu ya kan, mencoba mengusung atau merangkul kelompok-kelompok kesenian yang memang bisa dikatakan segmented, mengusung kesenian-kesenian yang memang spesifik ya. Tapi dihadirkannya bukan di tempat yang itu, ya repot akhirnya, kasihan juga. Betul. Contohnya gini, misalkan nih ada ulang tahun sebuah kota. Oke, karena kebutuhannya adalah merangkul semuanya, dirangkul kelompok teater, ditempatkan di panggung utama outdoor. Gila. Aku bisa bayangin apa yang akan kamu omongkan, aku ngerti. Pasti jadi deh, jadinya menjadi fatal karena yang ditampilkan bukan sesuai dengan harapan. Iya, karena kan outputnya kan oke, saya paham outputnya memang untuk merangkul. Kalau secara base community untuk merangkulnya dapat kena semuanya tuh. Tapi kalau outputnya untuk masyarakat, untuk ditonton, ya harus dipilah-pilah. Iya dong, dan harus spektakuler. Bukan yang pementasan yang terlalu artistik gitu ya. Maksudnya ya tetap sih yang hiburan pun aku yakin ada kaidah artistik yang tersendiri. Iya. Dan aku sepakat bahwa namanya hiburan ya begitu gitu. Nggak bisa kita katakanlah enggak, ini harusnya begini, ceritanya masa sih ceritanya gini. Ya kayak kita nonton sinetron lah ya. Cepet dewek. Iya kan? Kita bandinginnya dengan film garapan, katakanlah film-film festival, ya jauh. Outputnya memang beda. Film festival pasti mengedepankan kualitas estetikanya. Iya. Sinetron yang penting banyak yang nonton. Iya kan. Dan memang segmen yang dibidik oleh sinetron ini kan heterogen, nggak homogen. Film festival sangat memungkinkan untuk menjadi homogen. Iya. Dan film festival sudah banyak masuk ke ranah industri, sudah masuk ke bioskop. Ya. Dan sangat memungkinkan bisa. Sangat bisa. Lokal kita waktu itu awalnya booming film City. City menang beberapa kali festival, tembus di bioskop. Iya kan? Diikuti teman-teman dari Tegal, film Turah, betul. Itu Mas Wisnu, festival di mana-mana dapat, akhirnya tembus bioskop. Artinya hal-hal yang sifatnya kolaboratif dan elaboratif perkembangan industrinya memang bisa, sangat mungkin. Ya, base-nya dulu. Setelah base-nya kita kuat, produknya kita kuat, itu enak larinya. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Kojah Sastra. Alamatkan ke email kojahsastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Kojah Sastra. Simak acara Kojah Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Kojah Sastra. Dengan ilmu pengetahuan,
kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Saya yakin teman-teman yang menggarap film itu juga bicara kualitas produknya memang disiapkan untuk habit-habit ke situ. Dia dilarikan ke festival dia bisa, dilarikan ke industri dia mampu, dilarikan ke sini mampu. Oke, satu pertanyaan yang mungkin ini menjadi resep ini. Karena gini, sepanjang waktu yang saya lalui, nampaknya untuk menemukan orang yang katakanlah punya visi misi, kita beda pikiran, oke. Tapi sevisi misi ini nggak gampang. Terus supaya itu jalan industri kreatif dengan pola elaboratif kolaboratif, piye carane? Ya, kayak itu tadi kan, istilahnya kan ada dua kata itu kan, industri dan kreatif. Nah, itu kan ibaratnya rel kereta kan istilahnya orang iso gaduh kan gampangannya kan. Tapi di suatu stasiun yang sama pasti bertemulah mereka. Iya. Ketika bertemu apa yang terjadi? Hei, wis kok ngendi? Kowe arep maring ndi? Juk, bareng yuk. Ada kalimat itu toh biasanya. Iya. Oh iya ya. Tapi kan persoalannya sekarang sudah bisa sudah bisa katakanlah kalau kata yuk bareng yuk karena mungkin masih pakai motor bareng, pakai motor sendiri-sendiri, atau di salah satu di antara mereka nggak pakai motor, akhirnya aku numpang ya, kan gitu bonceng. Persoalannya sekarang begitu sudah keluar dari stasiun, mereka sudah ojek online gitu. Iya kan? Iya. Problemnya gitu. Apa yang fenomena sosial yang hari ini terjadi sebenarnya kan membentuk cara berpikir orang, cara pandang orang. Iya. Iya kan? Iya. Makanya ketemunya kalau bicara konteksnya industri kreatif dan industri digital tidak hanya persoalan percepatan juga, tapi keterbukaan. Yes, I see. Memang kita masih lemah di situ. Siap. Di situ. Ya kan? Kita belum siap untuk saling terbuka, belum siap untuk saling menerima bahwa kekurangan masing-masing itu ada. Begitu dibuka kekurangan yang buka orang lain, kita nggak terima. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Harapanku apa? Dia menemukan sesuatu, menemukan sistemnya, menemukan caranya, menemukan metodologinya dan segala macamnya. Saya harapannya adalah saya menemukan keterbukaan saya. Saya menemukan hal-hal yang sifatnya ayo dong, saya juga butuh kamu sebetulnya, gitu kan. Dan yang paling mudah banget, akhirnya dia juga melihat proses kreatifnya kakaknya, bahkan saya dianggap bapaknya kan gitu kan. Itu seru. Dan ketika saya ramu, saya iseng pada waktu itu. Nih gue punya produk atau project atau konsep kayak gini loh bentuknya. Itu peminatnya ternyata banyak. Terakhir nih sebelum saya berangkat